Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Bukti Kemunculan Sabdo Palon atau Semar dan Pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Mengacu ilmu mitologi, kecocokan bentuk Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Semar bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat kesatria Nusantara. Kalau saat ini kesatria tersebut mungkin diwakili Presiden Jokowi, wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya seimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negara belakangan ini? Berikut kisah turun-temurun tentang sumpah kembalinya Sabdo Palon atau disebut juga Semar. Pada penghujung kejayaan Kerajaan Majapahit bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, Sang Pangeran Raden Patah mendirikan Kesultanan di Demak. Raja tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima, pergi menyingkir hingga penghujung timur Pulau Jawa, Blambangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi, didampingi dua abdinya Sabdo Palon dan Noyo Kenggong. Sunan Kalijogo, anggota Wali Songo termuda penasehat Raden Patah yang ikut mengislamkan tanah Jawa, menyusul Sang Prabu Brawijaya kelima ke Blambangan. Sunan Kalijogo membujuk Sang Prabu untuk kembali ke Istana Majapahit, tetap menjadi sesepuh yang dihormati. Dialog yang alot antara Sunan Kalijogo dengan Prabu Brawijaya kelima tidak berhasil membujuk Sang Prabu untuk kembali, namun berhasil meyakinkan Prabu Brawijaya kelima untuk memeluk agama Islam. Prabu Brawijaya kelima lalu mengajak abdinya Sabdo Palon untuk ikut memeluk agama Islam. Sabdo Palon kecewa dengan Sang Prabu Brawijaya yang bersedia memeluk agama Islam dan dia menolak untuk ikut memeluk agama Islam. Dia mengingatkan Sang Prabu Brawijaya kelima bahwa dia, Sabdo Palon, adalah pamomong para raja di tanah Jawa. Sudah 2000 tahun lebih 3 tahun dia hidup dan menjadi pamomong para satria Jawa hingga menjadi raja ganti berganti. Tentu seorang yang sudah hidup 2000 tahun lebih bukan dari jenis manusia, tapi dari kebangsaan jin. Dia adalah sosok Semar, sang pamomong satria-satria yang dimasukkan ke dalam kisah pewayangan Jawa, adopsi dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari tanah India. Karena kekecewaannya, Prabu Brawijaya kelima yang dimomongnya terakhir ini masuk agama Islam dan menyebarnya agama Islam ke seantero tanah Jawa. Dia memilih untuk moksa, menghilang menjadi Semar antara ada dan tiada di tanah Jawa. Sebelum menghilang, Sabdo Palon bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi dari saat itu. Tahun Jawa atau Saka dengan Sengkolo atau kode sastra Jawa, Ketir, Sirno ilang kertaning bumi atau musnah hilang kemakmuran dunia, yang bertepatan dengan sekitar tahun 1478 Masehi. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Setelah 500 tahun, agama Islam yang dianut Prabu Brawijaya kelima akan menyebar bahkan seluas Nusantara. Namun Islam hanya menjadi baju yang menempel di raga,
sedangkan ajarannya sudah tidak termasuk ke dalam jiwa. Para pemimpin Islam hanya fasih di mulutnya, tapi rusak perbuatannya, tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara dan berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan harta benda, tapi banyak yang mengeluhkan sulitnya hidup, merasa lebih baik mati. Dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Sabto Palon akan kembali ke tanah Jawa adalah untuk bertugas kembali sebagai seorang pemomong. Setelah 500 tahun, tanah Jawa akan memunculkan kembali seorang satria yang akan menjadi momongannya. Sang satria ini akan mengawali membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran budi. Budi pekerti yang luhur akan menjadi hal yang utama yang akan ditanamkan sebagai landasan dalam meraih kemakmuran dan kejayaan negara. Sabto Palon akan kembali, tentu bukan di alam nyata, tetapi sebagai bangsa jin. Dia akan muncul kembali di alam gaib, alam maya. Bersama pasukan jin dan lelembut, Sabto Palon akan membantu perjuangan sang satria momongannya di dunia maya, mempengaruhi seluruh manusia yang hidup di Nusantara dengan kata-kata dan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh Prabu Brawijaya yang kelima. Sang satria yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak dikenali, muncul tiba-tiba dan dengan cepat termasyhur ke seantero Nusantara. Penggambaran lain tentang sang satrio dituturkan dia menjalani masa kecil yang sulit dan menderita, tinggal di rumah di pinggir kali yang di timurnya adalah kaki Gunung Lawu dan Kali Bengawan. Wajahnya selalu tersenyum bak Krishna, tapi wataknya tegas seperti Baladewa. Caranya berpakaian dan penampilannya tidak layaknya satria calon raja, tapi bersahaja seperti rakyat jelata, pergi ke sana kemari tanpa dikawal pasukan, mengalahkan tanpa mempermalukan orang lain, dan sakti, mampu tanpa perlu ajian, nama besar, keturunan maupun kepangkatan. Kegembiraannya adalah mengurai dan menyelesaikan permasalahan rakyatnya yang dalam kesulitan. Rakyat lama menunggu dan mencari sosok sang satria. Begitu dia muncul diresmikan sebagai calon pemimpin, segera seorang pemuda berjenggot menyatakan mendukungnya. Selesai menyatakan sumpahnya untuk kembali 500 tahun lagi dan membeberkan tanda-tanda zaman kapan dia kembali dan ciri-ciri calon momongannya, Sabto Palon segera menghilang atau moksa dari hadapan Prabu Brawijaya yang kelima. Kita bisa percaya atau tidak pada mitos Jawa ini, namun terkadang ucapan orang zaman dahulu dikenal sakti dan bisa menjadi kenyataan suatu saat. Seperti ramalan Jayabaya yang terkenal itu ternyata sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia. Satu hal yang kita yakini adalah optimis Indonesia bisa kembali jaya di era kepemimpinan Jokowi. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari bukti kemunculan Sabto Palon atau Semar dan pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.